Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita semuanya bisa menjalankan aktivitas, menjalankan ibadah dengan baik. Salawat dan salam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sini kita akan melanjutkan membaca kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, menjawab tentang 101 soal perempuan. Hari ini kita akan membacakan dari pertanyaan Ibu Lia mengenai tentang menyentuh dan membaca Al-Quran bagi perempuan yang sedang haid atau menstruasi. Beliau bertanya, benarkah perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh menyentuh Al-Quran? Lalu bolehkah apabila tidak menyentuh namun tetap ikut pengajian dan membaca ayat Al-Quran? Hadirin rahimakumullah. Bapak Dr. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab menjawab dari pertanyaan Ibu Lia ini mengutip dari salah satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan dasar oleh ulama berkaitan dengan pertanyaan Ibu Lia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah Al-Qur'an dipegang kecuali oleh orang yang suci. Hadis riwayat Ibnu Malik melalui Amr bin Hisam. Dalam konteks larangan ini ulama berbeda pendapat. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa memegang Al-Qur'an haruslah dalam keadaan suci, yakni berwudu. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat yang dinisbahkan pada Ahmad bin Hambal. Adapun Imam Abu Hanifah, maka ia menilai perintah bersuci itu adalah anjuran. Ada juga ulama yang memahami makna suci adalah suci dari hadas besar. Dan atas dasar itu mereka memberi toleransi untuk memegang dan membaca Al-Quran bagi yang tidak dalam keadaan berwudu. Itu jawaban yang pertama. Jadi diperbolehkan memegang dan membaca Al-Quran dalam keadaan yang tidak berwudu. Namun mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Hambal itu melarangnya. Jawaban yang kedua, membacanya tanpa memegangnya dalam keadaan tidak suci pun diperselisihkan. Ulama yang ketat melarangnya, tetapi mayoritas ulama membolehkan. Apalagi jika membaca ayat-ayat Al-Quran tertentu yang telah menjadi wirid atau bacaan rutin yang kita baca. Misalnya selalu membaca ayat kursi, atau selalu membaca ayat Muawwidzatain sebelum tidur, atau ayat-ayat lain di pagi atau di petang hari. Mungkin mengikuti pengajian dan mendengarkannya dari orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, juga dapat dibenarkan. Betapapun penghormatan kepada Al-Quran menuntut agar kitab suci ini dijunjung setinggi mungkin. Itulah jawaban dari Ibu Lia tentang menyentuh dan membaca Al-Quran bagi perempuan yang sedang haid. Beliau mengutip dari berbagai ulama bahwasanya
sebagian ulama membolehkan membaca dan menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci atau tidak berwudu. Namun juga ada beberapa ulama yang membolehkan. Begitu juga membacanya, memegang aja ada yang membolehkan dan tidak ada yang melarang, juga ada yang melarang. Memegangnya, membacanya pun juga sama. Ada ulama yang melarang dan ada ulama yang membolehkan. Itulah pandangan dari beberapa ulama yang disusun oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisyad menjawab dari pertanyaan Ibu Lia. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.